Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Matters, kita lanjut lagi ya pembahasan tentang pertidaksamaannya. Kali ini kita ke pertidaksamaan rasional. Oke, apa itu pertidaksamaan rasional? Oh ya, pertidaksamaan rasional ini biasa juga disebut dengan pertidaksamaan bentuk pecahan ya. Jadi, yang disebut dengan pertidaksamaan rasional itu adalah kalau penyebutnya itu memuat variabel atau perubahan. Atau secara sederhana penyebutnya itu yang ada X-nya. Oke, kita lihat contoh 4 pertidaksamaan berikut. Kalau dilihat dari 4 contoh berikut, maka di pertidaksamaan keempat, ini penyebutnya tidak ada X-nya. Oke, maka bentuk yang keempat, walaupun bentuknya pecahan, ini bukan pertidaksamaan rasional. Bisa dipahami ya? Sementara 3 contoh pertidaksamaan yang lain, ini penyebutnya semuanya ada X-nya. Oke. Lalu gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Nah, hati-hati, pertidaksamaan rasional ini berbeda dengan persamaan. Begitu ya. Kalau pada persamaan, kita coba lihat bedanya. Kalau pada persamaan, biasanya itu diselesaikan dengan cara mengalihkan penyebut pada kedua ruas. Contoh misalkan, bentuk seperti ini, 3x plus 2 dibagi x min 1 sama dengan 2. Biasanya kita selesaikan dengan cara kedua ruas kita kalikan dengan x min 1. Sehingga penyebutnya hilang. Begitu kan ya, penyebutnya habis. Di ruas kiri akan menjadi 3x plus 2, di ruas kanan 2 dikali x min 1. Ini kalau diselesaikan, hasilnya x-nya sama dengan min 4. Itu untuk persamaan. Tapi kalau pada pertidaksamaan, itu berbeda. Pada pertidaksamaan, belum tentu bisa diselesaikan dengan mengalihkan penyebut pada kedua ruas. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Kalau misalkan kita punya contoh yang sama, tapi tandanya lebih kecil sama dengan, begitu ya. Lalu kalau kita kalikan dengan x min 1, nah ingat pada pertidaksamaan, mengalihkan suatu pertidaksamaan dengan suatu bilangan, itu ada dua kemungkinan. Jika pengalihnya positif, maka itu tidak mengubah tanda pertidaksamaan. Tapi jika pengalihnya negatif, itu mengubah tanda. Masalahnya, kita tidak tahu x min 1 di sini positif apa negatif. Sehingga biasanya untuk pertidaksamaan itu tidak dikali dengan penyebut. Oke, paham ya? Kenapa tidak dikali dengan penyebut? Karena belum tentu penyebutnya itu positif atau negatif. Lalu menyelesaikannya gimana? Yuk kita lihat contohnya bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Baik, kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan 3x plus 2 dibagi x min 1 lebih kecil sama dengan 2. Baik, untuk menyelesaikan ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Tadi kita sudah sepakat bahwa pertidaksamaan tidak bisa kita kali dengan penyebut ya. Maka yang bisa dilakukan adalah langkah pertama, jadikan ruas kanan 0. Berarti 2-nya kita pindah ke kiri, jadi kita punya bentuk seperti ini. 3x plus 2 dibagi x min 1 dikurangi 2. Nah, lalu kemudian langkah kedua, kita samakan penyebut. Lalu kemudian sederhanakan. Oke, penyebut di 3x plus 2 ini kan penyebutnya x min 1, begitu ya. Sementara 2 ini kan penyebutnya 1. Maka supaya sama, 2 ini kita kalikan dengan x min 1 per x min 1, begitu ya. Maka kita nanti punya bentuk seperti ini. Oke, atau mungkin Matters juga pernah melihat atau mengetahui gitu ya cara menyamakan penyebut bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi kalau ada bentuk A per B ditambah atau dikurang C per D, maka menyamakan penyebutnya kayak dikali silang gitu kan ya. A dikali dengan D ditambah atau dikurang B dikali dengan C dibagi dengan B kali D. Boleh pakai cara itu juga, silahkan. Kemudian kita sederhanakan, maka pembilangnya jadi 3x plus 2 min 2x plus 2. Oke, penyebutnya tetap x min 1. Lalu kemudian kita selesaikan yang atas, kita punya bentuk x plus 4 dibagi dengan x min 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sampai di sini, sampai di bentuk terakhir ini mirip dengan pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita harus cari pembuat nolnya. Oke, pembuat nolnya untuk x plus 4 itu adalah x sama dengan min 4, atau untuk x min 1 pembuat nolnya adalah x sama dengan 1. Oke, sampai sini paham ya? Baik, berikutnya kita akan melakukan langkah yang sama tuh dengan pertidaksamaan kuadrat. Setelah kita punya pembuat nol, kita akan tempatkan dia di garis bilangan. Kemudian kita akan uji tanda garis bilangan. Oke,
garis bilangannya akan seperti ini. Ada angka min 4 gitu, sama angka 1. Oke, perhatikan ini. Untuk min 4, itu tanda bulatannya penuh. Kenapa tanda bulatannya penuh gitu? Karena kita di soal ini kan menggunakan lebih kecil sama dengan begitu ya. Jadi kalau lebih kecil sama dengan, min 4-nya termasuk penyelesaian. Oke, karena dia pakai sama dengan, maka min 4-nya termasuk penyelesaian, bulatannya menjadi penuh. Lalu kenapa yang plus 1 ini tidak menggunakan bulatan penuh? Kenapa yang plus 1 ini tidak menggunakan bulatan penuh? Karena walaupun dia harusnya termasuk penyelesaian karena dia bentuknya sama dengan gitu ya, lebih kecil sama dengan, tapi karena 1 ini diperoleh dari X min 1, di mana X min 1 ini adalah posisi penyebut gitu, maka satunya tidak boleh masuk penyelesaian. Kenapa demikian? Karena kalau 1 masuk penyelesaian, kita akan punya bentuk penyebut nantinya akan menjadi 1 dikurangi 1 atau menjadi 0 gitu ya. Penyebut yang 0 itu kan tidak didefinisikan. Maka nanti untuk setiap pertidaksamaan rasional, pembuat 0 yang diperoleh dari penyebut selalu tanda bulatannya kosong. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya ini sama nih kayak pertidaksamaan kuadrat. Ini terbagi menjadi 3 daerah. Ada daerah kanan gitu, kemudian tengah, kemudian kiri. Saya tidak akan merinci uji tandanya begitu, tapi kita sudah pernah belajar di pertidaksamaan kuadrat. Nanti dari setiap daerah kita tinggal pilih nilai X, lalu kemudian substitusi. Nah, hati-hati substitusinya ke bentuk yang terakhir ya. X plus 4 dibagi dengan X min 1. Oke. Misal kalau di kanan kita mengambil angka 4 misalkan gitu ya, contohnya kita ambil angka 4, nanti kita substitusi ke sini, maka kita punya 4 ditambah 4 dibagi dengan 4 dikurangi 1, hasilnya jadi 8/3, itu positif. Maka nanti kita sudah tahu ini daerah kanannya akan positif. Daerah tengahnya itu akan lebih kecil sama dengan 0, daerah kirinya nanti akan lebih besar sama dengan 0. Oke, pertanyaannya, kenapa kalau yang ini tidak pakai sama dengan? Karena itu tadi, satunya itu tidak termasuk penyelesaian atau kosong, maka dia nggak pernah pakai sama dengan. Sementara kalau yang tengah, kenapa dia ada sama dengannya? Karena di daerah tengah ini ada min 4-nya. Nah, min 4 ini termasuk penyelesaian. Oke, makanya daerah kiri sama tengah ini pakai sama dengan gitu ya, lebih besar sama dengan 0, atau lebih kecil sama dengan 0. Sementara yang kanan, itu pembatasnya adalah kosong gitu, sehingga daerah kanan itu pasti nggak ada sama dengan nolnya. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita tinggal lihat di soal yang diminta adalah lebih kecil sama dengan 0, maka daerah tengah lah penyelesaiannya. Kalau kita tuliskan bentuknya akan jadi seperti ini. X-nya di antara min 4, di mana min 4-nya ikut penyelesaian sampai 1. Begitu ya. Oke, untuk lebih paham kita lihat contoh yang berikutnya deh. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Meter semua juga bisa follow IG kita di @met21_official. Contoh 2, tentukan penyelesaian pertidaksamaan yang 2 per X plus 4 lebih besar dari 1 per X plus 1. Begitu ya. Oke, langkahnya sama, langkah penyelesaiannya sama untuk pertidaksamaan rasional, yaitu langkah pertama selalu jadikan ruas kanannya 0. Oke, jadi nanti kita punya bentuk seperti ini juga sama, langkah keduanya sama, selalu samakan penyebut dan lalu sederhanakan. Kalau kita samakan penyebut, kita bisa kali silang kayak tadi gitu ya, atau masing-masing dikali dengan penyebut yang sebelahnya gitu ya. Jadi kalau untuk yang 2 per X plus 4, kita kali dengan X plus 1, atasnya juga dikali X plus 1, untuk yang X plus 1 penyebutnya kita kali dengan X plus 4 sama X plus 4, begitulah ya. Jadi nanti kita punya bentuk penyebutnya X plus 4 dikali dengan X plus 1. Lalu kemudian kita tinggal sederhanakan bentuk yang di pembilangnya. Jadi nanti kita punya 2X plus 2 itu dikurang dengan X, dikurang juga dengan 4. Tandanya lebih besar dari 0. Sampai sini mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Lanjut, di atas di pembilang 2X dikurangi X jadinya X, plus 2 min 4 jadinya min 2. Begitu ya, jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, di sini langkah ketiga adalah kita mencari pembuat 0. Ada 3 nih pembuat 0-nya. Yang pertama untuk X min 2, itu pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2.
untuk X plus 4, pembuat nolnya adalah X sama dengan min 4. Lalu kemudian untuk X plus 1, pembuat nolnya adalah X sama dengan min 1. Oke, paham ya? Lalu kemudian kita tempatkan di garis bilangan. Oh iya, di garis bilangan kayaknya sih akan aman-aman aja nih tandanya gitu, karena di soalnya adalah hanya lebih dari doang, nggak pakai sama dengan, maka semua buletannya pasti kosong. Semua daerah buletannya kosong. Untuk yang 2 buletannya kosong, untuk yang min 4 juga sama, buletannya kosong, untuk yang min 1 juga sama, buletannya kosong. Nah, cuma nanti di sini kita punya 3 daerah, kita kasih nama saja daerahnya 1, 2, 3, dan 4, begitu ya. Ada 4 daerah, lalu kemudian sama kayak sebelum-sebelumnya, kita akan menguji tanda. Oke, menguji tanda kita substitusi ke bentuk terakhir, selalu ke bentuk yang terakhir ya. Jadi kita substitusi ke bentuk yang terakhir, X min 2 dibagi X plus 4 dikali X plus 1. Nanti ketika sudah diuji, kita punya di daerah 1 itu tandanya lebih dari 0, di daerah 2 kurang dari 0, di daerah 3 lebih dari 0, dan di daerah 4 kurang dari 0. Begitu ya. Yang diminta adalah yang daerah yang lebih dari 0, maka kita daerah yang lebih dari 0 itu adalah daerah 3 sama daerah 1. Sehingga nanti penyelesaiannya adalah X-nya di antara min 4 sampai min 1 atau X-nya lebih dari 2. Oke, ini untuk pertidaksamaan rasional. Semoga bisa difahami, semoga juga bisa bermanfaat. Terima kasih.